Boleh diulang sedikit nggak? Agak lebih keras. Di awalnya kan gitu kedengeran. Agak kencang suaranya coba. Baik, saya ulang ya Pak. Ya, oke. Menurut Bapak, apakah ada kaitan antara fenomena post-truth di ruang digital kita hari-hari ini dengan ketimpangan sumber daya manusia di bidang teknologi? Dan mengapa dengan semakin banyaknya akses terhadap informasi, malah tidak diikuti dengan penetrasi kemampuan digital yang masif di masyarakat kita? Terima kasih, Pak. Ya, oke. Satu sisi justru karena Indonesia termasuk negara yang kurva laju pertumbuhan infrastruktur digital, yaitu telecommunication gitu ya, diawali dengan seluler, mobile gitu ya. Itu kan kalau dulu kan IT itu miliknya corporate, barang mahal. Saya tadi tadi cerita jadi network engineer itu di Freeport hanya level-level tertentu yang pakai video conference, saking bandwidthnya mahal, nyawa satelit, VP aja, manajer itu belum tentu ya. Nah sekarang barang itu pindah ke tangan kita karena kemajuan kita harus kasih penghargaan teman-teman kita, saudara kita yang kerja di industri pertelekomunikasian sekarang jauh lebih maju karena penetrasi mobile. Semua orang pegang gadget gitu kan. Kita harus kasih penghargaan kepada Telkomsel, Indosat, XL, dan teman-teman provider lainnya. Tapi di satu sisi memang tidak diimbangi gitu. Tadi aja Jepang aja menyadari 10 tahun terakhir. Jepang tahun 40-an dibom, tapi dia bangkit, kerja keras, sehingga maju menjadi, bahkan semua orang mengakui lah, negara Jepang termasuk negara yang maju di sisi teknologi. Tapi 10 tahun terakhir dia babak belur. Coba cek deh, kemarin industri otomotif selalu Toyota terus, sekarang udah kalah dengan Tesla karena mobil listriknya. Nah, Jepang menyadari itu, hari ini dia merubah. Misalnya kalau meeting brainstorming itu, dia menyertakan anak-anak muda gitu untuk karena demokrasi gitu ya, bisa berpendapat. Tapi ternyata memperlambat pada saat yang membungkus ide, satu inovasi produk, negara sebelah udah memproduksinya. Nah, akhirnya mereka bilang, apalagi generasinya kan banyak yang keluar. Kalau kita diuntungkan lagi dengan bonus demografi nanti. Akhirnya dia bilang perkembangan teknologi itu nggak lebih begitu penting dibanding pembangunan SDM-nya. Benar, saya setuju. Jadi kegaduhan di internet itu bukan salah digitalnya, bukan salah teknologinya, ya. Jadi perilaku kita itu dibenari dulu di dunia nyata, baru masuk ke ranah digital. Seharusnya kan begitu. Nah, sekarang Kominfo keren nih, bikin kampanye, harus kita dukung. Kan di awal Presiden Jokowi bilang, emang berat menaikkan literasi digital 270 juta jiwa ya. Katakanlah 200 juta lah gitu. Kan nggak mudah. Jadi itu bukan hanya tanggung jawab urusannya pemerintah, kita sebagai masyarakat harus aktif gitu. Kalau saya sih sederhana, mulai dari diri masing-masing, manfaatin digital, hati-hati bersosmed gitu. Karena begini loh, dulu satu berita itu ada filternya, ada prosesnya, ada prosedurnya. Misalnya kita ngomong di radio, ada namanya program director. Kita nulis di berita print, itu ada namanya pimpinan redaksi. Ada lapisan-lapisan gitu. Ada kode etik jurnalistik, ada kode etik media, ada kode etik penyiaran. Sekarang kita semua bisa jadi wartawan kan, masuk ke dunia digital, sosial media, tapi lupa, nggak ada masalah pendidikan itu, akhirnya asal ngomong apa segala macam. Jadi tipsnya sih masing-masing pribadi gitu ya, sebelum komen, sebelum enter, ini kan antara otak nih, motorik dengan execute, jari jemari ini kan dekat sekali gitu. Nah di situ sebenarnya kecakapan literasi digital kita, digital skill dilatih di situ, tidak hanya sekedar ngerti teknologi, tapi bagaimana ini di ruang publik. Saya harus etis, karena nilai-nilai orang itu berbeda-beda. Jadi setiap mau ngomong itu, bayangkan itu penduduk dunia semua ngelihat video yang kita kirim, tulisan yang kita kirim gitu. Seperti itu sebenarnya. Terus masalah keamanan juga harus kita pikirin. Terus kita harus jaga Indonesia harus dikenal dengan yang baik, bukan dengan yang negatif gitu. Misalnya dengan surveinya Microsoft,
5 tahun terakhir dia kan lakukan di bulan April Mei ya, kalau nggak salah 160.000 responden dan seterusnya ya, berapa puluh negara gitu kan. Kalau ranking kita turun, jadi kita semakin tidak sopan itu di Asia Pasifik. Ya kita jangan mau terima begitu aja, tapi kita berusaha semua dari mulai masing-masing individu. Itu aja sih mudah-mudahan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Mohon maaf.